Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Maulana Dewi, NIM 190003109, kelas C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, mata kuliah Akhlak. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan opini saya mengenai pergaulan bebas remaja masa kini ataupun perzinahan. Pergaulan remaja saat ini perlu mendapatkan sorotan yang utama. Dengan melihat perkembangan remaja di masa sekarang sangat mengkhawatirkan. Masa remaja merupakan masa perubahan di mana masa tersebut harus benar-benar dipersiapkan dengan cara membentuk, mengarahkan, dan mengembangkan potensi intelektual dan kepribadiannya melalui rasio, moral, dan religius. Pergaulan bebas di kalangan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya, baik saat remaja maupun saat anak-anak. Kenakalan remaja merupakan perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang bisa menimbulkan masalah atau bahkan bisa menjadi sumber masalah. Sehingga dalam perkembangan remaja sebaiknya penanaman pendidikan agama Islam dan penanaman pendidikan karakter perlu diterapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menyimpang dari ajaran agama Islam. Adapun faktor internal yang membuat remaja terpengaruh dalam hal-hal yang menyimpang tersebut, seperti psikologi pribadi, mental yang masih labil, serta kontrol diri yang lemah. Sedangkan faktor eksternal seperti pengaruh teman, kemudian faktor keluarga seperti broken home, serta lingkungan yang kurang baik. Pergaulan bebas para remaja yang saat ini sering terjadi yaitu seperti geng motor, tawuran, penggunaan narkoba, hingga pada seks bebas yang merujuk pada zina hingga menyebabkan hamil di luar nikah. Keburukan yang akan terjadi apabila seseorang melakukan pergaulan bebas atau perzinahan. Dalam Islam, perbuatan zina hukumnya haram dan akan mendapatkan azab yang mengerikan bagi mereka yang melakukannya. Zina ini termasuk al-kabair atau kelompok dosa yang besar, yang paling besar setelah dosa syirik dan membunuh. Zina merupakan perbuatan yang membuat Allah marah. Dia begitu cemburu dengan aktivitas dosa yang dilakukan hambanya ini. Zina merupakan perbuatan yang keji. Allah telah melarang seperti dalam kandungan surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam suatu hadis riwayat Tabrani dikatakan bahwa kita harus menghindari perbuatan zina karena di dalamnya terdapat 4 hal, yaitu menghilangkan keindahan wajah, memutuskan rezeki, membuat murka yang maha pemurah, dan menyebabkan hidup kekal di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang yang melakukan zina maka akan mendapatkan hukuman didera seperti dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zinatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudukum bihima ra'fatun fid dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan 100 kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan ketentuan agama Allah, yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Adapun balasan untuk para pezina di dunia, di akhirat maupun dalam siksa kubur. Para pelaku zina di dunia akan diberi setidaknya 3 kesengsaraan hidup. Yang pertama adalah cahaya muka yang redup, kemudian umur yang semakin pendek, kemudian menjadi manusia miskin yang kekal.
Bahkan, dalam beberapa kasus tertentu, aktivitas zina dapat menimbulkan dosa kepada lingkungan di sekitar pezina tersebut. Contohnya seperti dosa gibah, dosa fitnah, kemudian dosa pembunuhan. Kemudian balasan di akhirat. Balasan atau dosa yang akan diterima oleh para pelaku zina di akhirat nantinya adalah murka Allah Subhanahu wa taala, siksa api neraka yang sangat pedih, kemudian proses penghisapan yang sangat buruk. Kemudian siksa di alam kubur. Para pelaku zina akan dihukum dengan siksaan berupa dipanggang dan dibakar di dalam tungku api. Berikut adalah beberapa solusi untuk menghindari atau meminimalisir pergaulan bebas ataupun perbuatan zina. Yang pertama, menjaga mata, sebab mata adalah gerbang masuknya dosa zina. Yang kedua, membatasi pergaulan dengan lawan jenis. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendoakan diri agar senantiasa dilindungi dari godaan setan, terutama dalam perbuatan zina ataupun pergaulan bebas. Yang kelima, memasukkan anak ke sekolah berbasis Islam ataupun pondok pesantren. Yang keenam, selektif terhadap budaya barat. Yang ketujuh, mengisi hari-hari dengan aktivitas yang positif dan bermanfaat. Yang kedelapan, menanamkan pendidikan agama Islam dan menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.